عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kemuliaan Maryam sebagai salah satu wanita penghuni surga terlihat jelas ketika ia mampu bersikap sabar dan tawakal saat mengandung. Padahal ia adalah seorang wanita suci. Namun, atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh Nabi Isa alaihissalam ditiupkan dalam rahimnya. Kuasa Allah yang menjelaskan kesucian Maryam beserta bayi Nabi Isa alaihissalam yang baru saja dilahirkannya terdapat dalam surah Maryam ayat ke-29 hingga 36. Maka Maryam menuju kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak, maha suci dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Pemirsa, ajang kontes dan pemilihan para wanita tercantik di dunia layaknya Miss World atau Miss Universe adalah sebuah upaya manusia untuk mengisi peradabannya. Hasrat manusia untuk mencari dan menggali kesempurnaan wanita dengan perpaduan otak yang cerdas, paras yang cantik dan berbudi luhur merupakan bukti daya kreasi manusia untuk menggambarkan sosok wanita sempurna hanya terbatas pada apa yang terdapat pada manusia itu sendiri. Konsep kesempurnaan dengan parameter brain, beauty, and behavior tak bisa diukur dengan menggunakan logika dan pemikiran manusia. Konsep beauty yang harus dinilai dengan cara wanita berdandan dan berpakaian yang mengumbar auratnya justru merendahkan harkat wanita. Wanita sempurna di mata para rasionalis barat adalah wanita cerdas dan santun yang terbungkus dalam raga yang sempurna. Pola pikir inilah yang membuat wanita mengejar kecantikan yang semu, seperti yang dipertontonkan dalam kontes kecantikan. Dan ternyata dalam beberapa kasus, wanita-wanita yang diklaim sempurna brain, beauty, dan behaviornya justru menunjukkan keseharian yang bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan di hadapan para juri dan penonton saat kontes berlangsung. Angelina Sondakh, mantan putri Indonesia, adalah salah satu contoh kasus di mana seorang putri harus terseret dalam kasus korupsi. Mantan putri lainnya, Vena Melinda, juga harus bertikai dan mengumbar permasalahan rumah tangganya kepada media saat mengajukan gugatan perceraiannya. Di luar negeri, terdapat nama Daniela O'Hara, wanita yang dinobatkan sebagai Ratu Inggris Raya di tahun 2006 ini, justru bersedia untuk berpose tanpa sehelai benang pun di majalah lelaki dewasa. Hal ini tak jauh berbeda dengan Sarah Connor yang menyandang status sebagai Putri Amerika Serikat di tahun 2006. Di balik sosok cantiknya, ternyata ia adalah seorang pecandu kokain dan penggemar pesta seksual. Jika dicermati secara mendalam, ajang kontes kecantikan yang tujuannya mencari dan menilai kesempurnaan atas kecantikan wanita justru menempatkan wanita sebagai sebuah makhluk yang pantas untuk dinilai, layaknya hasil karya seni buatan manusia. Menilai para wanita dalam ajang ratu-ratuan seolah sama dengan ajang balapan untuk menilai manakah mobil atau kuda yang tercepat. Pertanyaan yang patut dikemukakan dalam ajang penyelenggaraan
penyelenggaraan kontes kecantikan adalah mengapa manusia membuat parameter sendiri untuk menilai kecantikan wanita. Mengapa manusia tidak menjadikan hadis Nabi bahwa sejatinya wanita yang menjadi perhiasan dunia adalah wanita solihah sebagai pedoman dasar dalam menilai kecantikan wanita. Dan mengapa manusia tidak menyadari bahwa kontes ratu-ratuan yang mengedepankan kecantikan fisik dan penuh porisan sama dengan peradaban zaman jahiliyah yang gemar bersolek dan memamerkan kemorikan tubuh dan kemertuan suaranya. Betapa sulitnya mencari wanita penghuni surga bahkan di dunia sekalipun.